Asifatul sadisa asyarah, sifat nomor ke-16. Masih maknawiyah sampai ke-20. Dan keterangannya pun sama dengan ma'ani, dengan yang sudah-sudah, qadiran sama muridan. Yaitu sifatun wajibatun ta'ala kanu aliman. Allah Maha Alim. Allahu aliman, Allahu alimun, dat yang maha tahu, dat yang maha alim, dat yang maha mengetahui. Makna alim itu. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Makna daripada aliman apa? Makna daripada aliman yaitu Allah dat yang memiliki ilmu. Itu maknanya. Jadi aliman itu maknanya adanya sifat ilmu pada dat Allah. Maka otomatis Allah disebut alim. Allah memiliki sifat alim karena ada ilmu. Namun kembali kepada permasalahan lagi, saya bolak-balik aja nih ya. Namun jangan jadi alasan ilmu itu menjadi alasan elat kita untuk menyebut Allah alimun. Itu yang nggak boleh. Beda dengan sifat manusia tadi, kembali lagi. Jangan kalau manusia memang jadi alasan. Kenapa dia disebut alim ulama? Karena ada ilmu. Jadi ilmu itu alasan dia disebut ulama. Itu sifat manusia. Tapi kalau Allah jangan. Ilmu jangan menjadikan alasan elat kita sebut Allah alim. Ini yang perbedaannya di sini. Sebab kalau umpama alim itu sabab karena ada ilmu menjadikan elat adanya alim, berarti alim ini lemah, sifat lemah. Karena kalau nggak ada ilmu dia nggak bakal ada alim. Berarti alim ini seakan-akan butuh sama ilmu butuh sama alim. Kalau sifat Allah dibegitukan seperti sifat makhluknya, berarti sifat Allah bukan sifat kamal, bukan sifat sempurna, tapi sifat lemah. Karena sifatnya saling membutuhkan antara sifat satu dengan sifat yang kedua. Bagi Allah nggak ada sifat saling membutuhkan, sebab Allah tidak membutuhkan. Sebab yang namanya kata butuh itu berlaku hanya buat makhluk. Buat Allah jangan ada kata-kata butuh. Sekali lagi, jika kita menyebut nama Allah, ingin memuliakan Allah, ingin berkata-kata tentang Allah, maka jauhkan dari kata-kata butuh. Allah butuh, jangan. Sebab kata butuh itu nggak pantas buat Allah. Yang pantas hanya buat makhluknya. Kayak kita butuh roh buat hidup, kita butuh minum buat hidup, butuh makan buat hidup, butuh sosial buat hidup. Tanpa sosial kita mungkin banyak yang kelengar, bisa stres, ujung-ujungnya mati. Iya, mau makan beras aja, tukang beras aja butuh kan sama tukang ikan. Iya, sosial namanya. Cuma makan beras aja begitu. Ikan aja makan ikan, nggak mungkin kan? Ikan jagotong ke pasar pulang jebo beras, dia masak ikan, dia masak beras. Yang tukang beras juga sama, dia bawa ke pasarnya tukang ikan, dia bawa pulang, dia masak ikan, dia masak beras, sama jadinya. Coba kalau tukang beras masing-masing, beras ikan, kagak ada sosial aja. Coba aja kalau kebegah jago. Makanya diwarna-warni hidup ini, atas bawah sedang manusia semua dari segi sosial pun berbeda-beda supaya ada saling membutuhkan. Sebab memang manusia sifatnya butuh sosial itu. Jadi sosial itu sifat yang melekat sama manusia yang nggak bisa dipisahkan. Sosial kan sifatnya umum. Apa dia interaksinya sama manusia juga, apa interaksinya sama alam. Manusia, aku mah nggak butuh manusia, nggak mau butuh sosial. Tetap lu butuh sosial sama yang lain. Umpama lu nggak butuh manusia, tapi lu masih butuh sosial sama alam. Ada orang hidup tanpa alam. Cari ada orang hidup nggak pakai alam. Oh, di planet alam juga. Di goa emang bukan alam. Intinya manusia adalah makhluk yang butuh. Yang nggak butuh cuman Allah.
Kemudian wa huwa sifatullah ta'ala azaliyah. Nah, ini sifat alim, dat yang maha tahu. Itu maknanya sifat yang ajaliyah, artinya qadim. Ilmu Allah mah qadim. Udah terangin kan kemarin kan. Jadi Allah disebut alim itu bukan karena awalnya Allah bodoh. Beda sama makhluk. Manusia disebut profesor kan awalnya mah bodoh. Ya kan? Disebut ulama kan awalnya mah bukan ulama. Itu sifat-sifat yang disandang oleh manusia, sifatnya makhluk. Artinya apa? Yang namanya makhluk kan kembali. Arti daripada makhluk itu ada diawali dengan ketiadaan. Dia disebut ulama diawali dengan ketiadaan. Artinya tadinya bukan ulama. Ya karena masih bodoh. Kalau Allah alim, itu jangan sampai kita punya pikiran berarti Allah awalnya bodoh. Makanya maknanya ajaliyah. Sifat Allah itu ajaliyah, qadim. Tidak diawali dengan ketiadaan. Wujudnya Allah itu diawali dengan tidak diawali dengan ketiadaan. Wujud tidak bakal wujud Allah ada. Keberadaannya Allah qadim. Kenapa qadim? Sebab adanya Allah tidak diawali ketiadaan. Kalau kita disebutnya wujudnya adanya hadis baru makhluk. Sebab adanya kita diawali dengan ketiadaan. Ente lahir tahun berapa? 80. Tahun 78 kita belum ada. 79 belum ada. 80 baru nongol. Berarti kan kita tadinya nggak ada, jadi ada. Berarti wujudnya kita disebutnya wujud hadis, wujud yang baru. Garis miring disebut makhluk. Jadi makhluk itu yang namanya makhluk adanya diawali dengan ketiadaan. Alim, Allah sebut dat yang alim. Jangan punya pemikiran sifatnya sama dengan kita. Kita disebut ngerti diawali dengan ketidakngertian. Allah ngerti enggak diawali dengan ketidakngertian. Allah mah hakiki. Alimnya Allah mah beda dengan alim kita. Alim kita mah hanya sebuah sifat yang bisa berantakan. Artinya apa? Kadang ada, kadang enggak. Ya kan kita mah pelupa. Lagi ingat berarti ilmunya ada, lagi lupa berarti ilmunya hilang. Silih berganti. Allah istimror ilmunya. Beda sama kita. Kita lagi melek ngerti, lagi tidur mengerti. Lagi melek 1 sama 1, 2. Coba kita lagi tidur tanya 1 sama 1. Boro-boro ngejawab ngorok iya. Berarti kan kita lagi tidur ilmunya hilang. Itu ilmu manusia. Alimnya manusia seperti itu. Jadi tidak ada pangkat yang dimiliki manusia, pangkat yang sempurna luar biasa. Semua pangkat manusianya pangkatan bahasanya. Mau ulama sekalipun, kalau nisbatkan ke Allah ya, nisbat ke sang kholik mah semua tuh nggak ada apa-apanya. Ya. Lalu kita ya kalau nisbat manusia sama manusia ya wajib kita yang muda ngormatin sama yang tua, kita yang tua nyayangin sama yang muda. Itu sifat manusia ya, memang harus seperti itu. Dan itu bahkan menjadikan amal ibadah kalau kita melakukan seperti itu. Sifat alim ya, ini wahwa amrun itibariun ya, istilah aja, ibarat saja. Alim itu ibarat apa? Ibarat yang memiliki ilmu. Jadi Allahu alimun berarti maknanya itu Allah yang memiliki ilmu. Allah yang memiliki ilmu. Jadi makna alimun itu maknanya du ilmin, dat yang punya ilmu. Dan ilmu Allah mah hakiki, nggak beda sama manusia. Dalilnya wadalilu ala subutil ilmi, sama dengan dalil ilmu ya. Dalil ilmu artinya apa? Wa idza sabata lahu kaunu aliman, kalau umpama tetap bagi Allah sifat alim, maka istilah jahilan, maka mustahil bagi Allah sifat jahil. Maka jahil itu didul alim. Jadi lawan daripada alim, lawannya jahilun, dat yang nggak punya ilmu, bodoh ya. Bodohnya umum, ini mah mau bodohnya bodoh setengah atau memang bodoh banget atau memang bodoh-bodohan, nggak ada. Buat Allah tuh nggak ada yang begitu.
Sebab kalau umpama Allah nggak punya ilmu, maka alam ini nggak terjadi. Bukti Allah punya ilmu, terciptanya, contoh terciptanya makhluk namanya manusia. Manusia bukti Allah punya ilmu. Sebab tanpa ilmu Allah nggak tahu yang namanya manusia. Dan Allah nggak tahu manusia itu makhluk yang paling sempurna. Berarti kalau begitu Allah bodoh. Menciptakan makhluk dengan kebodohan, itu nggak ada yang namanya kesempurnaan. Kita bikin apapun tanpa full dengan pengetahuan, itu nggak bakal bisa, dan sekalipun jadi itu nggak bakal sempurna. Dikala orang punya pengetahuan setengah-setengah tentang mobil, dia berbuat untuk membuat mobil, niat ingin buat mobil, saya mah yakin nggak bakal jadi tuh mobil, karena bodoh. Sama halnya Allah kenapa menciptakan manusia? Ya karena Allah alim. Kalau Allah nggak alim, Allah nggak bakal tahu manusia, insan itu apa, manusia itu apa. Lalu kalau nggak tahu itu manusia apa, boro-boro nyiptain, orang kagak tahu manusia itu apa. Berarti kan semua hal itu terbuka dengan ilmunya Allah, ketahuan semua dengan ilmunya Allah. Dan dengan ilmunya Allah semua, maka diciptalah manusia menjadi makhluk fi ahsani taqwim. Jadi pada hakikatnya kesempurnaan Allah menciptakan manusia itu secara hakikat ya ilmunya Allah, intinya alimnya Allah. Allah kalau nggak punya ilmu, ya boleh jadi kita nyiptain hidung kemana tahu, model juga bagaimana tahu, lubangnya juga apa ada 4, apa ada 5 kali. Ya karena Allah bodoh. Kalau Allah nggak alim. Justru kita sempurna begini, jawabannya simpel, karena Allah Maha tahu. Kalau kita kadang-kadang ngebodohin Allah, menganggap Allah bodoh, ya Allah, ya kan begitu bahasanya. Ngapa tahun ini ya, padahal gue lagi banyak, lagi umpama gue lagi mau ngawinin, ngapa nih hujan mulu ya Allah, kayak kagak tahu aja. Berarti kan seakan-akan kita menganggap Allah tuh bodoh. Bener, gitu kan bahasanya. Ini karena kelemahan kita dalam tauhid di sini. Kan tadi kalau kita ngaji tauhid, semakin paham, jangan dalam sedikit aja kita mengerti tentang semua sifat Allah, kita yakin pasti keislaman kita makin sempurna, kepasan kita sama Allah makin sempurna. Sebab tadi ya, jangankan kita berbuat, niat aja Allah yang ciptain, bukan punya kita, niat aja punya Allah. Sekalipun kita niat A jadi A, itu A hakikat punya Allah, niatnya Allah, iradanya Allah, bukan keinginan kita. Maka kita banyak salahnya di sini tentang keimanan kita semakin luntur, karena kita suka itu tadi menduakan Allah. Secara nggak langsung kita suka menduakan Allah. Ono kan keinginan gua, jadi di hatinya nggak keyakinan Allah yang ciptain, nggak keinginan dia aja yang hasil gua, kemauan gua, kan begitu. Bukan kemauan Allah dia mikirnya. Berarti kan dia mengklaim, berarti seakan-akan dia mentuhankan dirinya, bikin saingan sama Allah, saingan Tuhan. Cuman kita nggak berasa, nggak kerasanya kita di situ. Makanya keselamatan manusia itu kan mati bawa iman. Ini kan bahayanya di sini kalau kita sering ngomong kayak gitu, keyakinan kita salah terus begitu aja omongan kita, keyakinan kita, kelakuan kita kayak gitu salah aja terus. Akidah kita nggak pernah bersihin, akidah kita nggak pernah benerin. Mati yang jadi masalahnya belum bener udah mati duluan, belum ngebenerin, belum ngebersihin akidah udah mati duluan. Sul khotimah matinya, nggak bawa iman. Sebab mati dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Sering-sering minta tolong sama Allah lah, mati jangan sampai sul khotimah. Segeblek-gebleknya kita, sesengsara-sengsaranya kita hidup di dunia, mati mah jangan sampai nggak bawa iman. Sebab iman mah harga mati. Iman mah harga mati. Mending kita mati dibakar oleh api sekalipun, angus sekalipun, dicacak sama pedang berapa sayatan pun sekalipun, asal bawa iman, daripada hidup tenang sebahagia namun akidah hancur, artinya dalam kekufuran. Dan penyelamat kita cuma iman doang. Iman penyelamat kita, bukan apa-apa iman. Iya. 动动动动。 Iya. 动。 Iya. 动。 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 Iya iya.
Jadi lawan daripada alimun, lawannya jahilun, dat yang bodoh, dat yang gak punya pengetahuan, dat yang bodoh. Ya, kemarin kan kita udah jelasin lagi masalah ilmu Allah, kan ilmu Allah mah full 100% sempurna, nggak ada kurang koma berapapun, nggak ada. Beda sama ilmu manusia. Ilmu manusia sepinter-pinter manusia tetap paling mentok dia punya pengetahuan 70%. Mama kita sendiri kan ajungan jago anunya pikirnya hebat, pikirnya tetap cuman 70%. Cuman 70%. Ada istilah begini kan, Santi walaupun rajin ngaji mah tetap ada waktunya lagi kaul mana gitu tidur. Berarti kan juga gak ngedengerin, juga gak paham. Jadi ilmu manusia mah sifatnya semua nggak ada yang kamal. Semuanya sifatnya paling bantar, hebat banget di dunia. Pengetahuan itu cuma pengetahuan manusia cuma bangsa sangkaan aja, prasangkaan kuat, nggak sampai keyakinan. Sebab wakul yakin cuma Allah yang punya keyakinan itu. Ilmu yakin itu Allah yang punya. Kita cuma sampai dunia doang ilmu kita. Buktinya kita setiap apapun kita mengutarakan tentang ilmiah, banyak yang debat, banyak yang kontra dan pro. Berarti kan ilmu kita mah dunia, prasangkaan aja. Artinya apa? Pada intinya manusia wa ma utitum bil ilmi ila qalila. Berarti kan di situ udah tanda dalil. Manusia itu diberikan ilmu hanya sekian persen doang. Dan itu pun gak sempurna kadang-kadang. Contohnya orang hebat bab sholatnya, tetap paling 10%. 10% juga masih banyak yang bolong-bolong. Entah sempurnanya berapa kalau diperas lagi keyakinan tentang ilmunya. Jadi manusia mah ilmunya tetap sampai prasangkaan doang. Nggak ada yang sampai ilmu yakin, artinya sampai full 100%, nggak ada. Ilmu manusia paling kuat banget, paling bahasanya kalau pangkat profesor paling 75%, 80% udah paling mentok. Itu kan udah kebanyakan, berarti itu kayaknya nggak mungkin sampai segitu juga. Ini mah hanya prasangkaan aja. Sebab kan yang paling kuat itu cuma dunia. Di bawah dunia sak, ragu. Di bawah sak ada lagi wahmun, lebih ragu lagi. Jadi cuma sampai don doang. Bahkan ilmu fikih pun yang disebut orang paling terpintar di alam dunia itu faqih, orang ilmu fikih, berarti orang yang ngerti fikih. Itu pun fikih ilmunya dunia, bangsa dunia, bangsa prasangka. Istihad itu kan prasangka, kan bangsa istihadiah. Fikih itu kan ilmu yang dunia sifatnya, prasangka, istihadiah. Pengetahuan yang dikerahkan, sepengetahuan hebat-hebatnya dia punya pengetahuan dikerahkan untuk membuat fatwa. Istihad itu. Dan itu orang yang mumpun, yang Quran di luar kepala, hadis sekian ribu hafal. Nah kalau kita pengen istihad, jadi jangan kita mari-mari ngawur, kita ke bawah setan ntar kita mah. Fatwa jadi salah. Ya ngawur ntarnya. Muan fatwa-fatwa nyeleneh ya kan. Ya, kita kan kayak gitu sifatnya. Maka kita mah dunia, mengkorek-korek ayat dan hadis pun kita mah sifatnya dunia. Sebab hakikat Allah yang tahu, sebab Allah yang nyiptain semua. Ya Al-Quran Allah yang punya, hadis Allah yang punya. Sekarang biasanya kan yang punya itu lebih detail, lebih tahu daripada orang yang cuma bisa memiliki dan dia mengerti doang. Yang lebih tahu siapa? HP. Ya lebih tahu yang nyiptain HP-nya, pabrik yang lebih tahu daripada kita. Kita makan sotoy-sotoy aja, kita mah sotoy. Asal benar, oh iya benar begini. Intinya pada hakikatnya belum tentu. Dunia kan bahasanya berarti hanya sangkaan kuat aja. Yang lebih tahu makan yang bikin. Jadi yang tahu buat bautnya juga tahu buat dia bautnya geratnya ada berapa biji tahu. Ya begitu. Detailnya berarti Allah lebih detail mengetahui apa semua makhluknya. Kerikil pun Allah hitung detail, kita mah nggak detail. Pasir segenggamannya kita mah nggak tahu ada berapa biji. Gula digenggam ada berapa biji. Kenapa Allah maha tahu? Ya karena Allah yang bikin. Lebih detail. Bahkan bentuknya gula yang ada di genggaman itu Allah tahu. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Tahu ada berapa biji-bijinya semua detail tahu. Beserta detailnya. Dan kita mah sekian aja nyebutnya. Secara jumlahnya, dan itu juga dunia prasangkaan doang. Kagak yakin. Ya kan?
sekalipun kita nyebut ada sekian, itu kan menyebutnya itu menjawabnya dengan prasangkaan dulu, diraba-raba dulu dan terka-terka. Berarti kan dunia itu nggak yakin. Itu ilmu manusia. Kalau alim ilmunya Allah mah jangan disamain, jauh. Dan dari banyaknya ilmu manusia pun itu udah nyiriin manusia itu lemah. Manusia kan ilmunya banyak. Ilmu montir, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu matematika, ilmu bahasa, ya kan? Ilmu jeblak, ya, ilmu taekwondo, ilmu silat, semuanya ilmu kita. Jangan punya pikiran itu menjadikan kebanggaan buat kita. Padahal itu sebaliknya, banyaknya ilmu berarti menandakan lu semakin lemahnya manusia. Maka kalau kita banyak ilmu jangan merasa bangga. Makanya kan ada istilah semakin banyak orang punya ilmu, ya kayak padi begitu. Semakin dia banyak ilmu, dia akan semakin merunduk. Kenapa? Sebab dia tahu dia itu lemah. Sebab semakin banyak dia punya pengetahuan, di situ berarti dia tahu kalau dia itu lemah. Beda dengan ilmu Allah mah tunggal satu, ilmu manusia banyak. Banyak itu lemah, mencirikan kelemahan. Kenapa lemah? Ya coba aja, ilmu matematika bisa buat montir. Berarti ilmu matematika lemah buat mesin. Lalu ilmu mesin bisa buat ngitung. Berarti ilmu montir lemah buat ngitung. Jadi sama-sama saling lemah. Ilmu Allah satu, tapi tahu semua. Jadi semakin banyak ilmu manusia, itu sebuah ciri manusia adalah makhluk yang lemah. Maka dikala kita punya pengetahuan banyak, jangan sombong. Kenapa? Banyak ilmu berarti itu lemah. Ya, kalau kita baru tahu satu aja udah belagu, ya kan, udah bangga, udah sotoy, apa-apa sotoy gitu. Lalu apakah kita harus menghilangkan itu semua? Ya enggak, justru semakin banyak kita nyari ilmu, kita semakin banyak pengetahuan, berarti di situ kita semakin mengaku kepada Allah, saya adalah makhluk yang lemah. Semakin ilmu kita kaji, banyaknya ilmu, maka di situ kita seakan-akan kita semakin mengikrarkan diri kepada Allah, saya adalah makhluk yang paling lemah. Awalnya lemah, paling lemah, sangat lemah, paling sangat dan paling sangat Allah. Paling lemahnya makhluk gitu. Jadi semakin lemahnya manusia, berarti itu manusia termasuk orang yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita lemah, merasa lemah di hadapan Allah itu bagus, tapi merasa lemah di hadapan Allah itu jangan. Kita harus berlemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin melemahnya kita kepada Allah, berarti kita semakin mengakui diri kita makhluk yang tiada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghinakan di hadapan Allah mah mulia. Gitu. Tapi menghinakan di hadapan manusia itu yang hina jadinya. Jangan ya. Iya, sujud hanya buat Allah, jangan kepada siapa-siapa. Bermunajat hanya kepada Allah, ngadu juga sama Allah. Jangan ngadu sama orang. Kalau ngadu sama orang, ya walaupun ini mah teman curhat, tetap namanya manusia mah setan kan banyak godaannya. Lu jangan cerita sama siapa-siapa ya, begitu. Ntar aja ngomong di belakang. Ini gue bilangin lu doang yang tapi gue ngomong sama siapa nih. Itu cici ngomong lagi begitu ya, namanya orang. Iya. Maka ada istilah percaya boleh sama manusia, cinta boleh sama makhluk, jangan terlalu cinta. Benci boleh sama makhluk, tapi jangan terlalu benci. Gitu. Itu yang diajak, itu apa akhlaknya seperti itu, anjuran Rasul kayak gitu. Kalau hidup sosialnya kayak gitu, cintai jangan terlalu cinta, membenci jangan terlalu benci. Tujuannya apa? Mengajarkan kita untuk jadi orang yang marifat kepada Allah. Tujuannya itu seperti itu, supaya cinta hanya sekedar, jadi yang tumbuh hanya cinta Allah yang semangat gitu. Membenci manusia supaya sekedarnya aja, jangan terlalu membenci, supaya itu kebencian hanya karena Allah. Begitu, bukan karena emosi, bukan karena nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pengajian pada malam ini. Ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan titipan? Ayo, Ji Tubi mau nanya nggak? Paham.